Di video kali ini gue bakal sharing terkait rumah seperti apa yang sesuai sama penghasilan lu. Di video sebelumnya, gue udah bahas terkait cara tahu lu mampu beli rumah atau enggak. Mungkin sekarang lu udah tahu cicilan aman dari penghasilan lu itu berapa. Tapi pertanyaannya, dari angka aman lo itu, kira-kira lu bisa dapat rumah yang seperti apa? Banyak orang berhenti karena mikir gue mampu atau enggak, tapi nggak pernah ngecek realitanya di lapangan. Dan pas udah survei, baru kaget. Karena di Indonesia, harga rumah itu nggak cuma soal bangunan, tapi juga soal akses, lokasi, dan juga dekat atau enggak sama kota. Oke, kita ambil contoh paling umum. Kalau gaji lu di 5-6 juta per bulan, berarti cicilan aman lu itu sekitar 1,5 sampai 1,8 juta per bulan. Dan di angka itu, rumah yang lu bisa ambil itu kisarannya rumah subsidi atau rumah yang harganya sekitar 200 sampai 300 juta. Dan realitanya, rumah di harga segini biasanya lokasinya jauh dari pusat kota, ukurannya minimalis, dan fasilitasnya basic. Bahkan bisa dibilang gak ada fasilitas. Bukan karena jelek, tapi lu harus tahu ekspektasinya dari awal. Oke, sekarang kita naik sedikit. Kalau gaji lu di 8-10 juta per bulan, berarti cicilan aman lu itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta per bulannya. Di situ lu udah bisa mulai milih, tapi masih belum banyak pilihannya. Mungkin lu bisa dapat lokasi yang lebih strategis, akses yang lebih nyaman, dan kualitas bangunan yang lebih baik. Dan di sini banyak orang yang baru sadar beda 2-3 juta di penghasilan atau gaji itu impact-nya buat pilihan rumah lumayan jauh banget. Makanya kalau lu ngerasa rumahnya masih belum sesuai sama ekspektasi lu dari segi lokasi, akses, fasilitas, dan kualitas bangunannya, bisa jadi itu bukan salah rumahnya atau developernya, tapi rumah yang lu pilih itu belum sesuai dengan cicilan aman lu. Dan ini penting banget, jangan maksa punya rumah ideal di kondisi yang belum ideal. Lebih baik realistis di awal daripada kecekek atau kesusahan di tengah jalan. Jadi sekarang lu udah tahu, gaji lu itu nentuin cicilan, dan cicilan itu nentuin pilihan rumah lu. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas kesalahan finansial yang banyak orang lakuin sebelum KPR. Jadi, kalau lu nggak mau jadi salah satunya, subscribe sekarang dan ikutin terus roadmap rumah pertama.